5,61 dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu kan tumbuhnya lebih cepat. Dulu 5,39, 5,61. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi kami sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi. Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan, mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus. Dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang ekspor oriented yang masih bisa ekspor, kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global market. Yang jangka pendek, ada beberapa nanti inisiatif yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, beberapa kementerian di sini. Tadi saya ketemu dengan Menteri Presiden tadi pagi. Saya tanya apa yang bisa didorong. Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik. Karena selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar fuel BBM. Jadi ke depan harusnya kalau itu dipercepat lebih memperkuat daya tahan anggaran dan ekonomi kita. Ini omongan kasar dong. Pak Menteri udah ngomong tadi. Udah cerita kalian kasar ya Pak Menteri Pembersihan kira-kira ya. Udah saya bocorin dikit boleh kan? Kalau gitu saya belum boleh ngomong dong. Boleh? Boleh gue ngomong kan ya? Kira-kira untuk mobil listrik biar aja gue menteri ini. Jadi gini, akan kita kasih berapa? 100.000? 100.000 mobil, subsidi mobil listrik 100.000 sampai bulan Oktober. Enggak, 100.000 pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Kalau habis kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa. Nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa. Motor listrik juga sama. 100.000 pertama akan kita kasih. Berapa subsidinya? 5 juta. Kalau habis kita kasih lagi. Kalau habis kita kasih lagi. Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan, triwulan ketiga dan triwulan keempat. Juni awal harusnya mulai jalan. Itu salah satu kebijakan yang mungkin, atau saya boleh umum sudah didiskusikan, tapi nanti akan diumumkan lagi. Pak Menteri Perindustrian, Pak Menteri Perekonomian, lain-lain. Tapi semangat kita adalah sekarang kita akan memastikan semua mesin ekonomi berjalan. Di demand udah kita dorong, sekarang di sektor manufaktur yang kita dorong lagi. Nanti kami juga akan ketemu dengan industri tekstil, sepatu, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan mesin-mesinnya. Jadi kita akan hidupkan betul-betul sektor swasta juga. Jadi ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja, nanti swasta akan hidup juga. Kan dulu kita janjinya seperti itu. Pak Presiden juga sudah menginstruksikan strategi seperti itu ya. Ya Pak Yuda ya. Saya menjalankan perintah Bapak Presiden aja. Jadi jangan takut dengan tadi 5,61 tadi, kan pasti banyak ekonom tuh yang bilang kita mau rusak pada kecele. Coba nanti Anda tulis mereka kecele gitu, salah prediksi, boro-boro resesi malah naik, apalagi krisis. Jadi kalau ekonomi itu jalan, tumbuh, lambat, resesi itu pasti turun, pasti ada. Kalau krisis itu resesi dalam sekali jatuh ke dalam, nanti recover lagi. Nah sekarang masih sana. Sebagian besar saya lihat di TikTok udah bilang katanya kita menuju 1998. Padahal mereka nggak pernah lihat data ekonomi itu 1998. Jadi data ini pertumbuhan ekonomi triwulan
pertama ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan sudah memberikan dampak ke perekonomian dan kita sepertinya akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Saya monitor terus data ekonomi dari hari ke hari. Setiap kelemahan kita diskusikan ya Pak. Diskusikan semua. Kita cari cara pemecahan yang paling baik seperti apa. Pemerintah enggak takut atau tidak ragu untuk invest untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi kita. Itu yang kami tadi pagi. Tapi besok kita takdir ya.